Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Kita masuk kepada kaifiyah izalatun najasah, cara menghilangkan najis. Nah, yang lalu kita udah bahas tentang bagaimana kalau ada persilangan-persilangan deh hewan, anjing, babi, bahkan kalau ada kambing melahirkan anak wujudnya manusia, itu udah kita bahas lah dengan segala macam kemungkinannya. Nah, jadi kalau seandainya itu kejadian, dah tahu. Ini menunjukkan bagaimana ulama dulu itu pemikirannya jauh. Teknologi dulu belum ada istilah rekayasa genetik. Belum ada istilah kawin silang mungkin. Tapi ulama sudah membekali kitabnya dengan pembahasan seperti itu. Kalau kuda kawin sama lembu, anaknya boleh untuk kurban atau tidak, sudah dibahas. Kalau seandainya ada kambing, nah kawin sama, apa kita bilang lah, sama hewan yang haram, sama macan misalnya. Nah, itu lahir anaknya boleh dimakan nggak, hukum kambing atau hukum macan, itu udah dibahas. Ini luar biasanya ulama dulu ya. Seolah bisa menjangkau pikirannya beberapa abad ke depan. Kemungkinan akan ada seperti itu. Nah, di akhirnya dibahaslah di dalam kitab-kitabnya. Nah, wa yathuru mutanajjisun bi'ainiyatin bighaslin muzilin li sifatiha. Sesuatu yang bernajis dengan yang ainiyah, sesuatu yang bernajis dengan najis ainiyah, maka dia ini bisa suci dengan menyiram satu siraman yang menghilangkan sifat-sifatnya. Sebelum kita lanjut, perlu dibahaskan, perlu difahamkan bahwasannya najis ini ada dua macam. Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini adalah najis yang memiliki sifat. Satu daripada tiga sifat. Warna, rasa, atau aroma. Ketika salah satu sifat ini ada pada satu najis, maka najis itu disebut sebagai najis aini. Contoh, baju kita kena kencing anak. Ditengok warna tak nampak. Nah, dicium, tercium bau pesing. Berarti najisnya najis apa ini? Aini. Ini namanya najis aini. Nah, ada sifatnya. Tapi kalau najisnya itu najis hukmi, tak ada sifat satupun. Nah, nyata jelas bahwasannya anaknya tuh kencing, kena ke bajunya. Tapi karena anaknya memang masih kecil kali, masih umur seminggu. Nah, minum susu pun belum banyak. Digendong kencing, kena lengan bajunya. Tak dicuci-cuci, dibiar-biarkan aja dulu. Kena angin, kena panas, kering. Tapi tadi yakin ada kena air kencing situ. Cium dah tak ada baunya. Tengok tak ada warnanya. Seandainya dijilat pun tak ada rasanya itu. Berarti ini namanya najis hukmi. Tak ada bendanya tapi hukumnya bernajis. Kenapa? Jatuh udah najis ke situ, tapi tak ada lagi sifatnya. Nah, itu namanya najis hukmi. Nah, ini yang kita bahas bagian yang aini dulu. Kalau ada satu benda atau ada sesuatu lah pokoknya terkena najis, najisnya aini. Nah, maka dia bisa suci dengan siraman sampai hilang sifat-sifatnya. Kenalah misalnya baju atau lengan tai burung. Kalau tai burung jatuh, aini atau hukmi? Aini lah jelas. Bendanya pun ada,
warnanya nampak, baunya ada, terasa pun lagi bendanya situ. Cemana cara menyucikan ini? Siram sampai hilang sifatnya. Siraman pertama, hilang warnanya, larut semua kotoran burungnya tadi itu. Cium. Wah, masih ada bau tai burungnya. Berarti udah suci belum? Belum. Kenapa? Masih ada sifat. Putar keran lagi, taruh di bawah keran, gosok. Cium. Wah, udah hilang baunya. Sucilah tuh. Begitulah caranya. Dengan menghilangkan sifat-sifat najis yang menempel pada benda tadi itu. Apa sifatnya? Ini baru kita bahas. Min ta'min, berupa rasa. Walaunin, dan bau. Walaunin, dan warna, mohon maaf. Warihin, dan bau atau aroma. Nah, inilah nih sifat-sifatnya tadi itu. Nah, tapi memang untuk rasa itu tak boleh sengaja dirasa nanti menajisi. Jadi makanya pakai zon, kuat dugaan. Memang ini selalu disebut karena Rasulullah menyebut begitu. Nah, Rasulullah menyebut begitu. Kecuali yang memang letaknya di mulut lah, kayak misalnya gusinya berdarah, itu kan bisa dirasa kalau itu. Tapi kalau misalnya lah kena kencing anak, tak ada bau, tak ada warna, jilatnya. Nah, kan asin. Nah, itu berarti kan benajis sudah lidahnya tuh. Jadi memang kalau seandainya seperti itu pakai kuat dugaan sajalah. Nah, karena nanti hukumnya jadi makan najis kalau begitu. Jadi ini pakai kuat dugaan, zon. Nah, iyalah. Kayak-kayaknya udah tak ada yang ini rasanya. Nah, wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu walau min mughallazin. Maka tidak masalah kalau tersisa warnanya saja atau baunya saja yang sulit menghilangkannya, walaupun dari najis mughallazah. Salah setel pula dia. Menyembelih kambing pakai baju koko warna putih. Sembelih. Muncrat darahnya kena ke baju kokonya tadi warna putih. Nah, merah lah nampak. Nah, cuci, gosok, kasih sabun, gosok, kasih sabun, gosok. Cium, tak ada lagi bau kambing. Cuma warnanya masih nampak merah muda gitu. Berarti kan masih tersisa. Gosok lagi, gosok, tak juga hilang. Maka itu tak masalah. Dimaafkan. Silahkan pakai. Untuk sholat, iya. Walaupun ada baju lain. Paham? Walaupun ada baju lain, itu udah dihukumi suci. Nah, silahkan dipakai untuk sholat. Nah, atau baunya saja yang sisa. Nyuci jeroan. Nyuci jeroan. Kadang kan, kalau kambing itu jeroannya agak lebih luar biasa. Baunya. Nah, makanya ngolah kambing ini lebih payah daripada ngolah lembu. Baunya itu payah hilangnya. Nah, sampai entah ada katanya Pak Isa, nyembelih tahan napas biar dagingnya tak bau. Sampai begitu. Itu ada bacaannya kalau nyembelih tahan napas. Nah, biar tak bau daging kambingnya. Apa pula kaitannya ke yang nyembelih? Nah, jadi saya pernah sampaikan begitu. Nah, kalau pecah bau, kalau tidak, tidak. Dia nyuci jeroan dulu. Nyuci jeroan dulu, tangan tuh celup-celup ke situ segala macam. Nah, warna hijau kuning nempel, cuci, bersih, tak nampak lagi hijau kuningnya. Nah, tapi asal udah pakai sabun, cium bau wangi dia, kering, bau lagi. Kan ada yang begitu. Cuma tertimpa sabun tuh saja, bukan hilang dia. Pas lagi ada sabunnya, cium bau sabun. Jalan-jalan kering, cium, bau lagi jeroan kambing tuh. Tai-tai kambing tuh masih ada sisanya. Tapi mau kayak mana lagi nyucinya? Udah maksimal ini. Gimana tangannya? Suci lah. Nah, tak usah ditinggal dulu tangannya waktu sholat. Gimana? Tak mungkin bisa. Bahkan di pakaian pun itu dihukumi suci. Nah, kalau seandainya yang tersisa hanya baunya saja. Nah, bisa jelas lah ini, bisa paham. Nah, pokoknya yang tersisa satu itu saja.
Walau min mughallazin, ini ghayahnya, ini puncaknya. Walaupun najisnya itu najis mughallazah. Nabrak anjing, muncrat darahnya, kena ke celana. Celana warnanya agak-agak terang, warna kuning atau warna putih. Cuci tak hilang, masih nampak merah-merah bekas najis darah anjing tadi. Cuci kasih tanah sampai udah 7 kali, cuci kasih tanah udah 7 kali, tak juga hilang. Ada dimaafkan walaupun mughallazah. Nah, fa in baqiya ma'an lam yathhur. Tapi kalau yang tersisa itu dua-duanya, warnanya masih ada, baunya masih ada, maka ini nggak bisa dihukumi suci. Kenalah mohon maaf misalnya tai kuda atau tai apalah yang memang pekat kali. Payah betul hilang. Nah, tai apa yang pekat? Mahir. Tai ayam. Kena ke baju, gosok, tak hilang-hilang bekas hijau atau coklatnya itu. Cium bau lagi masih. Gosok cium bau lagi. Ah, ini tak bisa. Ini tak dimaafkan. Tapi nanti dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah itu dikatakan kalau dia sudah sampai halatut ta'adzur, kata ahli mencuci pakaian, itu kalau kau mau hilang, kau gunting. Kau gosok sampai koyak, barulah hilang tuh najisnya. Hilang sak benang-benangnya juga. Kalau kata yang ahlul khibrah sudah seperti itu sudah dimaafkan. Walaupun sisa 2. Walaupun sisanya 2. Jadi ada istilahnya halatut ta'assur, keadaan susah, sama halatut ta'azur, keadaan memang udah tak bisa. Nah, ukuran halatut ta'assur itu, ukuran keadaan susah, udah digosok 3 kali kasih sabun, udahlah itu. Mungkin kalau lebih dari itu lagi, pakai kaporit, pakai tawas, segala macam, mungkin bisa. Tapi dengan 3 kali atau lebih menggosok, kasih sabun dikit nggak hilang, udahlah itu, susah lah itu, udah dimaafkan lagi. Tapi mungkin kalau ditambah tawas, ditambah baking soda, kadang begitu-begitu untuk ngilangin itu. Ada lagi orang kalau mau ngilangin noda-noda itu katanya dikasih Ajinomoto, direndam segala macam, bisa hilang katanya. Nah, dulu saya pernah dikasih tahu kalau baju itu ada tai lalatnya, yang tai titik-titik hitam. Itu kata kawan pesantren dulu, kasih dia dibubuhi Ajinomoto, kasih air berapa saat, habis itu pucet bisa hilang katanya. Nah, itulah katanya. Tapi saya malas yang beli Ajinomoto, udah pakai aja lah, tak bahasan. Nah, seandainya begitu bisa hilang. Nah, itu tak pala sampai begitu. Jadi pucek aja beberapa kali kasih sabun tak hilang udah lah. Tapi ini kalau halatut ta'azzur itu udah dibuat segala macam cara, tak juga hilang. Kata yang ahlul khibrah, kata yang pengalaman, itu memang tak bisa hilang itu. Kalau kau mau hilang, gosok sampai koyak baru hilang. Kalau udah begitu udah dimaafkan walaupun tersisa 2-duanya. Nah, ini di sebagian kitab ditambah seperti itu. Warna dan bau. Nah, kalau masalah tentang itu harus di satu tempat. Artinya najisnya itu tempatnya itu juga. Tapi kalau seandainya tempatnya berbeda, ya itu dimaafkan. Misal ada daerah lengan kena tai ayam 2 tempat, sini 1, sini 1. Yang sini sisa baunya. Nah, warnanya udah tak ada. Yang sini sisa warnanya, baunya udah tak ada. Ya ini dihukumi 2 kasus yang berbeda, dua-duanya dimaafkan. Atau ada satu tempat terkena 2 najis yang berbeda. Nah, 1 kena kencing kucing, 1 kena darah kambing. Cuci. Tentu kencing kucing udah tak ada lagi warnanya. Cium, bau pesing. Tapi ditengok warnanya merah, berarti warna yang tersisa warna darah kambing. Tapi bau yang ada bau kencing kucing. Berarti kan 2 nih, ada bau, ada warna, tapi dari 2 najis yang berbeda. Ini hukumnya suci. Kalau begini, bukan suci artinya dimaafkan. Nah, ini udah nggak masalah. Nah, itu kalau di Sabilal Muhtadin lebih luas lagi nanti dibahas. Nah,
Wa mutanajjisun bihukmiyatin, dan sesuatu yang bernajis dengan najis hukmi. Masih ingat najis hukmi ya? Najis hukmi ini najis yang tidak ada sifatnya. Najis yang tidak ada sifatnya. Kabaulin jaffin atau jaffa. Di situ jaffin atau jaffa? Jaffa. Seperti air kencing yang telah kering. Air kencing yang udah kering kayak tadi yang kita contohkan. Air kencing yang udah kering. Lam yudrak lahu sifatun, tidak didapati padanya satu sifat pun. Maka sucinya dengan apa? Bijaryil ma'i alaihi marratan. Dengan satu kali siram di atasnya. Udah. Lo nggak mesti hilang sifatnya. Ya orang nggak ada sifatnya. Dengan sekali siram saja maka sudah bersih. Inilah yang memang biasanya diajarkan kepada ibu-ibu kalau seandainya lantainya kena najis. Kalau lantainya kena najis, ada kencing anak, ada kotoran hewan atau sebagainya, itu jangan langsung dielap, masih nampak basah-basah, ambil kain pel, langsung dipel. Itu satu rumah jadi bernajis. Jadi jadikan dulu dia najisnya hukmi. Bagaimana? Kering kan? Misal ada satu bagian di lantai kena air kencing. Dah, ambil kain lap, tempelkan kain lapnya ke situ sampai meresap dia semua. Tengok masih agak ada basah-basahnya sedikit, ambil tisu, lap betul. Buang tisunya. Tengok udah tak ada lagi, udah kering. Atau tunggu sebentar, balik kita udah kering. Nah, kemudian kalau perlu, kalau seandainya mau cium coba. Oh, udah tak ada baunya. Nah, tengok warna udah tak ada. Berarti sudah hukmiyah. Cemana? Ambil air satu gayung, siramkan air di atas. Dah suci. Airnya suci. Nah, tapi mustakmal. Suci tapi mustakmal. Jadi kalau air yang tadi disiramkan itu melebar ke satu rumah, bernajis nggak rumahnya? Tidak. Kenapa? Karena air mustakmal yang melebar ke satu rumah. Nah, tadi setelah najisnya hukmiyah ya. Nah, itu tadi. Kalau caranya sedikit besar ya. Ada yang buat seperti ini, misalnya ada najis ainiyah. Kemudian diambilnya sabut itu. Sabut kelapa. Maka kan masih ada sisa. Ada sisa masih basah. Kemudian dia siram pakai air, diambilnya kain lap, itu kain lapnya tadi dicuci, kemudian siram lagi, diambilnya kain lap yang udah bersih tadi, terus diambilnya sampailah hilang bau rasa dan warna. Iya boleh, gitu pun boleh. Jadi pokoknya intinya dibuat hukmiyah. Mau dijemur dia sampai hilang, mau disirami air terus sampai hilang, terserah. Pokoknya asal udah hilang sifatnya. Kalau belum hilang ya belum. Nah, jadi terserah bagaimana caranya. Mau ditinggal beberapa lama, mau disirami terus, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau disiramin ini hati-hati. Kalau dia belum menjadi hukmiyah, jadi melebar tuh nanti. Mana-mana semuanya jadi najis tuh. Kalau seandainya main siram kayak tadi, siram lagi. Siram mana bisa pas? Melebar lagi. Nah, maka yang sisa pinggirannya itu bernajis. Lap lagi, siram lagi, melebar lagi. Karena mana yang kena air itu harus disiram lagi kan gitu. Nah, jadi maka pastikanlah kalau dia memang jadi hukmiyah. Nah, jadi ya pintar-pintar bagaimana caranya. Nah, air. Karena memang mazhab Syafi'i, terutama guru-guru kita lah yang dengan kitab-kitab Arab Melayu, Sabilal Muhtadinnya, Matla'ul Badrainnya atau yang lainnya, itu masalah najis ini memang agak ketat. Walaupun ada beberapa orang tuh memang agak longgar. Ulama mazhab Syafi'i sendiri, semisal Imam Ghazali, itu masalah najis ini agak longgar. Imam Ghazali itu kalau masalah najis ikut ke Imam Malik nih. Apa Imam Malik? Air dikit kena najis asal tak berubah tak najis. Nah, dan itu dipilih sama Imam Ghazali.
memang agak meringankan sedikit lah kalau mau dipakai, tapi ya kita tak langsung pakai itu. Tapi kalau ada orang yang begitu, jangan dibilang, aku ini keluar mazhab Syafi'i. Enggak, aku ikut mazhab Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mazhab Syafi'i. Nah, jadi memang beginilah. Hendaknya kita yang mengaji nih, ketika udah banyak faham, banyak pendapat, banyak kitab yang sudah dibaca, dengan segala macam ketentuan hukumnya, memang layaknya untuk kita ketatkanlah kepada kita. Ambil yang paling hati-hatinya. Tapi kalau ada orang bertanya, mudahkanlah jawabannya. Nanti ke depan jangan begitu lagi. Tapi yang lalu udahlah. Karena ada ulama yang bilang boleh. Ke depan jangan gitu lagi. Nah, begitulah teman-teman. Nah, ini maka masalah najis ini memang harus difahami. Ibu-ibu lah terutama. Karena bagian-bagian membersih-bersihkan itu ibu-ibu memang. Nah, pakaian, rumah, makanan. Nah, pastikan itu suci daripada najis. Nah, lanjutan berikutnya. Ini anak-anak gadisnya diajarkan cara-cara mensucikan pakaian. Nah, nyuci yang benar tuh bagaimana. Nah, ya memang sebagian guru itu menganjurkan pokoknya kalau nyuci siraman terakhir itu didirus, dikucur, disiram. Jangan celup-celup saja. Itu memang paling aman. Tapi kalau saya, kadang agak payah pula begitu. Model rumahnya yang keran tuh payah pula air ngucur terus misalnya. Memang model main tampung-tampung lah. Nah, kalau suruh membilas nanti air kecil aja. Payah lagi membilas, menyiram-nyiram. Kamar mandi kecil. Kadang itu tadi, akhirnya saya pernah nengok orang kerepotan sendiri. Ini kan sudah selesai dicuci. Mau dibilas lah nih. Dia ambil satu, dia siram. Ambil satu, dia siram, dia peres. Ini taruh ke situ. Ambil satu, dia siram. Tengoknya percik ke situ lagi. Wah, ini ambil lagi. Siram lagi. Nah, taruh mana lah nih? Terakhir diletakkannya di bahunya. Takut dia bingung sendiri akhirnya. Bagus. Tapi ya maksudnya jangan sampai akhirnya terkesan Islam nih payah, susah. Nah, akhirnya kebingungan. Wah, taruh semua di atas-atas. Memang bagus, ya begitu itu bagus kalau tidak menyusahkan. Makanya selalu saya bilang begini, ambil hukum bahwa najis ini baru dihukumi najis kalau dia zahir, nyata betul bernajis. Kalau kemungkinan-kemungkinan itu ihtiyat, bukan pasti bernajis. Kalau nggak dicuci boleh nggak? Ya boleh, namanya nggak nyata zahir najis. Makanya selalu saya sampaikan begini. Mana-mana pakaian yang kita lihat nggak ada najisnya, dah masukkan ke ember, masukkan ke ember. Yang kemungkinan kuat bernajis, contoh pakaian anak sama pakaian dalam. Sebelum digabung ke situ, itu yang dibilas saja dulu. Itu bilas dulu, masukkan ke sana. Bilas dulu, masukkan ke sana. Jadi itu kumpulan baju kotor tapi suci. Boleh nggak main rendam-rendam aja bilasnya kalau gitu? Boleh. Itu tadi namanya kumpulan baju suci, cuma kotor. Wah, gitu kan nggak pasti, bisa jadi kena najis. Kalau masalah bisa jadi kena najis, semua bisa jadi kena najis. Itulah yang agak menyusahkan jadinya. Kalau mau silahkan, tapi mohon maaf, jangan difatwakan wajib begitu nyuci. Karena keadaan orang beda-beda. Itu tadi. Kalau yang kerannya kencang, udahlah tak masalah kita bilang begitu. Tapi kalau tidak, ajarkan seperti tadi. Apalagi yang pakai mesin cuci. Yang pakai mesin cuci. Kan biasa langsung masuk mesin cuci. Celana dalam. Nah, mana-mana yang kemungkinan kuat bernajis, sebelum dimasukkan ke mesin cuci, siram dulu. Kucek, siram. Kan udah suci nih. Masuk mesin cuci. Diputar, kasih sabun, segala macam. Memang kumpulan baju suci, walaupun kok kotor. Debu, keringat bukan najis. Jadi maka pakaian anak, pakaian dalam, kain-kain lap lah misalnya. Itu siram dulu lah, baru digabung. Tapi kain lap biasa nggak digabung. Nah, begitu supaya nggak kebingungan kayak tadi. Nah, kadang ada orang yang baru-baru belajar, akhirnya suntuk dia di kamar mandi. Siram, taruh, siram. Baru akhirnya dia sadar, ini mercik di situ, ini udah selesai banyak. Wah, ulang lagi, sirami lagi. Akhirnya kebingungan sendiri. Kalau seandainya seperti itu. Nah, jadi bijak-bijaklah.
Ya, kalau ke orang-orang yang bersedia seperti itu, nggak masalah. Nah, yang mau ihtiyat ya, nggak masalah. Nah, boleh hati-hati, tapi jangan sampai mengundang fitnah. Ada kawan-kawan di pondok pesantren, itu kalau seandainya mau menjemur, kalau bekas baju kawannya, nah kawannya udah diangkati, dia nggak langsung jemur. Dia sirami dulu, apanya itu? Jemur, tali jemur itu disirami. Boleh, silahkan. Tapi jangan mewajibkan perkara begitu kepada orang. Kan nggak yakin benajisnya, kan gitu. Nah, boleh, hati-hati selagi masih begitu boleh. Tapi jangan, oh ini mesti begini, wajib. Kalau nggak begini, ini salah semua. Ya kan pakaian orang tidak pasti bernajis. Nah, ada gini Ustaz, lewat serangga, cuci balik. Nah itu tadi, lewat serangga, cucinya balik. Sedangkan kucing aja kalau udah makan tikus, sudah entah pergi kemana, balik lagi udah dihukumi mulutnya suci. Kan begitu. Itu ulama menyampaikan yang begitu, itu untuk memudahkan. Ini bajunya dihinggapi apa misalnya tawon, kupu-kupu. Wah, najis ini cuci lagi. Entah udah sampai mana-mana tawon tuh, kupu-kupu. Apalagi yang di kaki-kaki serangga, kaki cicak, kaki apalah segala macam yang nggak bisa dipastikan, kaki belalang, apa lalat, itu udah tidak dihukumi najis. Artinya silahkan hendak ihtiyat, tapi jangan sampai memberatkan diri kita, akhirnya suntuk kita sama agama ini. Nah, itulah saya katakan, terkadang waktu begitu memang ada yang keras. Sebagian guru-guru kita juga agak keras. Masalah begitu harus begini ya. Akhirnya kita dengar ini memang makom orang yang memang ihtiyat. Tapi itu tadi, waktu makan-makan di rumah makan, itu piring kan entah dipakai siapa-siapa. Kan itu tadi. Tapi makan juga. Nah, Ustaz, itu piring, ini rumah restoran besar ini. Misal di restoran Cepek itu. Mungkin nggak ada orang Cina pernah makan situ. Oh, itu sering mana? Tangan sendok masuk segala macam. Mungkin nggak orang itu pernah makan najis mughallazah? Mungkin. Nah, tapi yang agak kurang sportif kan begitu. Waktu pakaian itu ketat kali waktu makan. Nah, ini tak pastinya ini katanya. Kan belum tentu pakai piring ini orang tuh makan. Nah, waktu itu muncul. Kenapa? Karena sedap pula. Nah, jadi ya makanya dalam arti kan berarti boleh. Kalau tidak pasti itu boleh. Kalau nggak kita nggak bisa makan di restoran luar. Nah, kecuali yang restoran-restoran pinggir jalan yang kayaknya tak pernah lah orang Cina makan situ baru. Nah, walaupun bagus begini, seandainya ada di antara kita ini jadi pengusaha rumah makan. Nah, ada pengusaha rumah makan. Ada pula nengok orang-orang Cina makan. Bagus kalau ditandai. Nah, itu piring itu nanti dulu. Nah, itu celupkan ke air keruh sana dulu 7 kali. Misal gitulah. Memang udah disediakan air keruh 2 kula. Nah, celupkannya 7 kali dah. Nah, air. Kalau seandainya inilah memang khawatir lah. Memang model-modelnya kayaknya tak Islam nih. Untuk ihtiyat itu boleh. Sama juga seperti baru beli baju monja. Baju monja dari Singapura. Dari Thailand. Yang mungkinlah kita khawatir. Kalau mau ihtiyat, silahkan. Cuci dulu 7 kali pakai salah satunya air campur tanah. Nah, silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan diwajibkan. Sama kayak tukang rumah makan tadi itu ihtiyat, bukan wajib. Nah, bahkan di dalam kitab Asy' al-Bajuri, ada satu agama, saya lupa. Itu mereka beribadah dengan kencing lembu. Itu membasuh piring segala macam dengan kencing lembu. Lalu kita dijamu dengan wadah mereka. Itu di situ dikatakan hukum memakainya tetap makruh, nggak sampai haram. Tidak sampai haram. Lu padahal mereka ibadahnya dengan kencing lembu itu udah jadi ritual ibadah. Tapi kan belum pasti depan mata. Bisa jadi ini piring baru, kan gitu. Nah, jadi maka karena dengan sebab ada kemungkinan kecil itu nggak bisa dipastiin najis. Nah, silahkan ihtiyat tapi jangan was-was. Silahkan ihtiyat tapi jangan sampai berat dalam beragaman. Nah. Kemudian wa in kana habban,
aulahman tubikha binajisin. Satu permasalahan. Kalau ada biji-bijian atau ada daging yang dimasak dengan najis. Misal ada kacang hijau direbus pakai air kencing. Kalau gitu, atau bukan direbus, direndam ya. Direndam. Biasa kacang hijau direndam dulu, Bu ya. Apa yang biasa direndam dulu? Kacang lah pokoknya, kacang kedelai, kacang hijau atau kacang apa direndam dulu. Tapi ngerendamnya pakai air kencing pula. Nah, habis itu diangkat. Kan benajis nih. Atau ada daging direbus dulu sebelum diolah, pastinya dilunakkan dulu itu, tapi ngerebusnya pakai air kencing. Ini misal aja nih, nggak mungkin dibuat. Dalam arti secara adat mana ada orang buat seperti itu. Seandainya dibuat seperti itu dua contoh biji-bijian yang direndam dengan air kencing atau daging yang dilunakkan direbus dengan air kencing. Kasus berikutnya, au sauban subigha binajisin, atau ada pakaian yang diwarnai. Di apa di? Nafkol. Dimasak. Itu naftol ya bahasanya situ. Di naftol. Maklum bahasa itu di sini. Di naftol itu kan macam celup. Diwarnai lah ya. Nah, diwantek. Itu bahasa kita. Diwarnai di situ, diwarnai. Nah, ini bahasa agak lebih bersahabat nih. Kalau ini bahasanya bahasa nah, bahasa orang dulu. Diwarnai dengan najis. Apalah misalnya kita bilang, misal ada ya pewarna gincu-gincu tapi bahannya ada najisnya, misalnya begitu. Direndam, baju tadi jadi berwarna, misalnya gitu kan. Nah, bukan ini ya, bukan langsung kena air kencing terus ada warnanya, beda kalau itu. Ini ada gincu atau pewarna, di situ ada najisnya, campuran najisnya. Nah, fayatharu batinuha bisabbil ma'i ala zahiriha, maka sucilah batinnya dengan disiram zahirnya. Kacang hijau direndam pakai air kencing, habis itu diambil untuk dimasak. Mungkin nggak air kencingnya meresap ke dalam biji kacang hijaunya? Kan mungkin. Tapi kacang hijau tadi ditaruh di saringan, disiram pakai air. Yang kesiram itu luarnya aja apa sampai dalam? Luarnya aja, tapi dalamnya ikut suci. Nah, begitulah hukumnya. Begitu juga daging direbus tadi dengan air kencing. Meresap nggak tuh ke dalamnya? Meresap. Diambil, disiram luarnya saja. Udah suci itu bagian dalamnya. Begitu juga lah baju tadi. Nah, yang diwarnai dengan campuran najis. Nah, maka itu akan suci dengan disiram luarnya saja. Sama hukumnya kasaifin, seperti pedang, suqiyah yang disiram air. Wahua, sedangkan pedang tadi muhamma. Di situ muhammi atau muhammad? Muhman. Nah, ada yang muhman boleh, muhamman juga boleh. Binajisin, dia itu dilelehkan, disepuh, ditempa, dilelehkan dengan najis. Maksudnya begini, pedang itu kan besi yang dicairkan. Besi dilelehkan dulu dengan panasnya luar biasa, akhirnya besi tadi pun meleleh. Waktu meleleh gitu, misalnya kita bilang, datanglah tikus, jatuh pula ke dalam lelehan besi tadi, habis sudah langsung, apa bahasa kita? Ya, meleburlah di situ. Itu kan berarti lelehan besinya itu kan ada najis kandungannya. Nah, tak bisa lagi diambil tikusnya. Gimana cara ngambil tikusnya? Nah, maka habis itu ditempa dia jadi pedang. Berarti pedang ini ada campuran najisnya. Siram luarnya, sucilah dalamnya. Nah, gitu. Dibawa perang, dibawa sholat, nggak masalah. Nah, dibawa sholat tidak masalah. Kalau yang seperti itu, luarnya saja dicuci, maka itu madai. Nah, jadi ini contohnya. Sama juga lah, mirip juga seperti lantai-lantai yang corannya itu pakai air paret, air najis. Kadang ada tukang males dia nyarinya.
Nah, air paret yang udah punya disiram ya. Udah aja. Dari tembok, dari segala macam. Nah, tapi harus disiram. Luarnya ya, dalamnya tidak. Luarnya harus disiram. Jadi kacauan semen. Nah, luarnya harus disiram. Ah, bilangilah tukangnya biar nggak jadi kerjaan menyirami tembok semua satu. Kan begitu. Nah, ya walaupun memang kalau seandainya rumah itu tak tersentuh-sentuhnya, tapi kalau tersentuh jadi benajis nanti. Jadinya kan begitu. Nah, kalau udah dilapisi cat udahlah. Nah, atau udah ditempel keramik, udahlah, tak masalah kalau keramiknya yang disentuh. Tapi kalau masih semennya aja wajib disiram. Nah, karena kalau nggak disiram, ya zohirnya belum disiram ya nggak suci. Dia di sini harus suqiyah, harus disiram zohirnya. Nah, bilang sama tukangnya jangan pakai air paret, pakai air rumah lah, pakai air sumur, siram, bikin acuan semennya tadi. Kalau keringat semen itu boleh, Ustaz. Keringat semen. Kalau di semen itu berkeringat, mengembun. Asal udah dicuci tadi luarnya, ya itu suci. Kalau belum disiram ya benajis lah. Kalau belum pernah disiram. Nah, biasa itu semen-semen barunya itu yang berkeringat-keringat. Nah, tapi kalau paretnya paret bening, kan ada paret tapi airnya bening. Nah, kalau itu ini air yang memang udah bau pesing lah. Diambil-ambilnya di situ. Nah, air. Wa yushtaratu fi tuhril mahalli, dan disyaratkan untuk sucinya tempat itu, ada tempat, ada tangan, ada pakaian, ada benda kena najis. Syarat supaya tempat yang kena najis itu suci, syaratnya apa? Wurudul ma'i, airnya yang datang. Al-qalil, kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, celup aja nggak masalah. Tapi kalau airnya sedikit, itu syaratnya airnya yang datang. Alal mahal, ke tempat yang mutanajis tadi itu. Jadi jangan dicelup. Tangan biasa saya agak lucu juga kadang sama tukang ikan. Kami di Medan itu kalau beli ikan, kan ikan berdarah-darah, ambil, pegang segala macam. Tangan itu benajis. Disediain sama dia, dicidukkannya air di apa? Ini Bu, cuci. Nah, tapi main celup. Ya tambah benajis semua, bukan tambah suci itu. Kenapa begitu masuk airnya mutanajis semua? Jadi diangkat ya makin kotor. Kalau mau tuang. Nah, itu Bu. Tapi tuang ini udah entah yang keberapa orang mencelup-celup situ. Nah, jadi itu kadang yang agak sering kita lihat lah. Nah, jadi maka airnya harus datang. Nah, fa in warada mutanajjisun ala ma'in qalilin. Maka kalau yang mutanajis yang datang ke air yang sedikit, la kasirin, bukan yang banyak ya. Kalau yang banyak nggak masalah. Ini yang sedikit, tanajjasa. Maka airnya jadi bernajis. Bukan tangannya jadi suci, tapi airnya yang jadi jorok. Jadi jangan biasakan anak tuh kalau nyuci itu celup-celup, tapi siram. Karena celup-celup nanti akhirnya jadi bernajis, kecuali airnya banyak. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Fala yutahhir ghairahu, maka air itu tidak bisa menyucikan yang lainnya. Nah, tadi nggak bisa menyucikan yang lainnya. Nah, sedikit lagi lah nih ya, sedikit nanggung. Wa faraqal waridu ghairahu biquwwatihi likaunihi amilan. Kenapa dibedakan air yang datang dengan air yang didatangi? Paham maksudnya? Air yang datang, airnya disiramkan. Kalau air didatangi, dicelupkan. Nah, kenapa dibedakan? Biquwwatihi likaunihi amilan. Karena kekuatan air yang datang. Kenapa? Karena kalau air yang datang, airnya itu istilahnya amil, dia yang kerja. Nah, dia yang datang, dia yang kerja. Nah, jadi itu bedanya. Falau tanajjasa famuhu. Kalau mulutnya benajis. Mulutnya bernajis. Kafa akhdul ma'i biyadihi ilaihi. Ini yang memang kadang agak jadi masalah. Termasuk kalau membersihkan ember. Sama mirip seperti membersihkan mulut. Ember benajis. Gimana cara membersihkannya? Dalamnya benajis. Ya siram, airnya tergenang. Air apa tuh? Benajis. Tuang. Nempel basah-basah pinggirnya tuh. Air apa tuh? Benajis.
siram lagi, tertampung lagi di dalam. Akhirnya dulu saya ingat ayah saya, dibalikkan ember itu disemprotnya dari bawah gini, biar mengalir, tak sempat menggenang di situ. Kan begitu kan? Ya kalau embernya kecil, kalau ember besar itu gimana? Apa kan? Nah, anda tadi. Nah, jadi kalau seandainya ada mulut orang bernajis, maka memadailah. Ingat, kalau sudah terlalu sulit, nggak usah bingung-bingung, udahlah, sucinya itu gitu. Nah, nggak akan sampai kepayahan kali disuruh dalam agama nih. Memadai mengambil air dengan tangannya ilaihi wa illam yu'liha alaihi. Walaupun dia tidak meninggikan air tadi dari mulutnya. Bahasa datang itu biasanya airnya itu kan lebih tinggi daripada tempatnya. Itulah namanya datang, namanya air itu ngalir. Kalau kita basuh mulut, kan begitu. Nah, jadi apakah mesti disiram begitu? Dan itu berlubang mulut tuh, mana bila bisa mengalir seperti biasa? Ah, itu udah memadai. Nggak usah sampai kebingungan. Nah, di sini tak ada dibahaskan. Kama qala syekhuna, nanti mungkin di hasyiahnya. Nah, wa yajibu ghuslu kulli ma fi haddiz zahiri. Dan dalam membasuh mulut yang bernajis, itu wajib seluruh bagian zahirnya itu kena air. Mana bagian zahir? Sampai makhraj huruf kha. Kha. A'lal, hangki, sampai ujung apa? Paling atas tenggorokan. Makhraj huruf kha. Nah. Dah. Sampai situ. Di sini ada dibahaskan. Nah, kalau seandainya mulutnya tadi bernajis. Nah, ada bahasa begini. Wa yakfi wusuluhu ilaihi walau bil idarah walau makasal ma'u muddatan fi famihi. Kalau airnya sempat terdiam sebentar di mulutnya. Kayak tadi lah ember disiam jadi tergenang kan gitu. Kalau airnya sempat terdiam sebentar di mulutnya. Nah, kemudian dia katakan di sini summa ada rohu, kemudian baru dia putar-putar. Kan kesannya jadi mutar-mutar air najis tuh gitu. Namanya mulutnya bernajis. Di sini dikatakan lam yadur indah hajarin. Tidak ada masalah menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, li'annahu la yatanajjasu bil mulaqah fala yadurru ta'khiruhal idarah anha. Karena di situ tidak masalah kalau dia diambil dari bawah, pasti berhenti sejenak, maka nggak masalah juga diputar-putarkan. Nah, dah. Jadi itu di situ dijelaskan. Nah, kemudian tadi sampai batasan huruf kha. Nah, kemudian walau bil idarah, walaupun dengan diputar-putar. Nah, jadi pasti untuk sampai ke huruf kha itu kan putar, naikkan, agak kerongkongan, digoncang di situ istilahnya gar-gara tuh. Nah, ditegakkan gitu. Nah, itu istilah gar-gara karena bunyinya sama seperti orang yang mau meninggal dunia, sama bunyinya seperti itu. Nah, belum. Kasab bima in fi ina'in mutanajjisin. Seperti sama hukumnya ini yang tadi kita bahas, menuangkan air ke wadah yang bernajis wa idaratuhu bijawanibihi, dan memutar-mutarkannya di sisinya. Jadi nggak usah pala sampai dibalik tadi itu. Nah, udah nggak apa-apa tuh, siram, putar-putar, tuang. Udah memang begitulah, nggak usah payah kali. Akhirnya nyuci gelas pun dibalik. Yang mesti betul, jangan sampai tergenang gitu. Kalau tergenang bernajis, kan perasaannya begitu. Jadi nggak masalah. Nah, siram, putar-putar, suci lah. Nah, wala yajuzu lahu ibtila'u syai'in, dan tidak boleh menelan air yang bekas kumuran najis tadi qabla tathhiri famihi, sebelum mulutnya suci, ludahkan. Nah, hatta bil ghargharati, sampai dengan air gharghara tadi yang ditegakkan ke situ. Nah, khair. Akan datang far'un.